Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Dan tentunya kalian sudah melaksanakan pembiasaan yaitu sholat duha dan hafalan surat Yasin. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah sampai pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pada pembelajaran yang pertama. Sekarang, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada subtema 1, kalian sudah mempelajari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dengan tujuan ingin menguasai kembali Indonesia. Kedatangan pasukan Belanda ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan dari bangsa Indonesia, sehingga terjadilah berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Di antaranya ada peristiwa Medan Area yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 di Medan, Sumatera Utara. Kemudian peristiwa pertempuran Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945, dan ada juga pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945, serta masih banyak lagi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk perlawanan kepada Belanda dan sekutunya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, coba amati buku paket halaman 45. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Di dalam bacaan tersebut diceritakan peristiwa pertempuran antara arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo dengan pasukan Inggris. Dan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Jenderal Malabi. Sehingga pada tanggal 9 November 1945 pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ribuan rakyat meninggal dalam pertempuran tersebut. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan tulis di buku tugas kalian. Namun sebelum kalian mengerjakan itu, kita pelajari terlebih dahulu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang marilah kita mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali dengan hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Hewan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam hal mempertahankan hidupnya. Anak-anak, coba kita amati gambar di bawah ini. Di situ ada ayam, bebek, ikan, cecak. Masing-masing hewan tersebut mempunyai ciri-ciri khusus. Kita cermati ayam. Ayam memiliki kaki bercakar seperti itu yang digunakan untuk mengkais-kais makanan. Kemudian bebek memiliki kaki yang berselaput yang digunakan untuk berenang di air. Kemudian kita lihat ikan. Ikan memiliki insang yang digunakan untuk bernapas di dalam air. Kemudian itu ada cecak, yang mana cecak itu juga mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki perekat pada kakinya agar cecak tersebut dapat menempel di dinding. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, dan berdasarkan pengamatanmu tersebut, catatlah ciri-ciri khusus hewan tersebut dan tulislah pada tabel berikut. Nah, anak-anak, sesuai subtema yang kita pelajari hari ini, yaitu bekerja sama mencapai tujuan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama seluruh rakyat Indonesia agar tujuan menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupi sampai di sini, dan tidak lupa Bu Khalif selalu berpesan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.